Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1936 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tawarik pasal 16 ayat 19 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau fokus di ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin. Itu yang pertama kita mau belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang yang diurapi berarti orang yang spesial, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi dalam konteks pada perjanjian lama ada dua orang. Yang pertama, mereka adalah para nabi, para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang dikhususkan untuk melayani umat Tuhan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang diurapi adalah raja. Raja yang dipilih Tuhan. Sebagai legalitas mereka bahwa mereka adalah pilihan Tuhan, raja itu harus diurapi oleh nabi-nabi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari ayat 22 ini dari beberapa tafsiran dan kita akan belajar. Saudara, jangan mengusik hamba Tuhan yang pertama dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana berkata begini, janganlah mengganggu umat pilihanku dan janganlah menjamah nabi-nabiku. Saudara, jangan mengganggu umat pilihanku, jangan mengganggu hamba Tuhan. Jangan ganggu keluarganya, karena saudara akan berurusan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang melihat bahwa rumah tangga hamba Tuhan itu baik, sehingga ada orang yang ingin sekali menghancurkan rumah tangganya, sehingga dia hadir dalam rumah tangga hamba Tuhan itu sebagai orang ketiga. Saudara, jangan mengganggu, jangan mengusik keluarga hamba Tuhan. Karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ganggu hamba Tuhan, jangan ganggu pribadinya. Saudara, ada banyak orang, hamba-hamba Tuhan, difitnah, dihancurkan karakternya. Padahal itu hanya fitnah, hanya gosip, hanya isu. Saudara, saya banyak sekali mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang memfitnah hamba-hamba Tuhan. Mereka menderita.
mereka membayar mahal. Karena apa? Mengganggu pribadi hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengganggu mereka karena mereka adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan. Kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka bersungut-sungut marah kepada Musa, yang marah itu, yang murka itu bukan Musa, tetapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, mereka adalah perwakilan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi kalau saudara mengganggu hamba-hamba Tuhan itu sama seperti halnya saudara mengganggu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengganggu hamba Tuhan. Jangan menyerang pribadinya, jangan. Saudara, kita melihat bahwa ketika Saul, Raja Israel, dan Daud yang pada saat itu masih sebagai panglima perang, saudara, mereka sedang kontra, saudara. Mereka sedang bermusuhan. Banyak kesempatan Daud bisa membunuh Raja Saul, bisa. Tapi Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi. Jadi saudara, ada banyak kesempatan Daud untuk membunuh Saul Raja Israel, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu, Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerang pribadi hamba Tuhan. Saya tidak membela pendeta-pendeta, tetapi selama mereka menjadi seorang yang diurapi menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala, saudara, dengarkan dia. Jangan melihat manusianya. Kalau kita melihat manusianya, pasti banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi kita mau melihat mereka adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih Tuhan sebagai gembala, sebagai imam, sebagai pendeta yang mengembalakan umat Tuhan. Mereka adalah orang yang diurapi. Jangan ganggu pribadinya. Kalau saudara ganggu pribadinya, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Bertobat, saudara. Saudara, ada banyak orang senang sekali kalau menyerang hamba Tuhan, saudara. Bahkan ada yang membenci hamba Tuhan. Saya banyak melihat, mendengar, bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Orang-orang yang menyerang hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, gembala, saudara, mereka menderita dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengganggu hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka orang yang diurapi Tuhan. Jangan ganggu pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marak yang terjadi sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan saling ganggu satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Merebut, merampas, mengajak jemaat dari gereja A ke gereja B. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ganggu pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ada juga yang jemaat mengerongrong gembalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat kalau saudara mendengar firman Tuhan ini. Karena apa? Mereka orang yang diurapi, jangan mengganggu mereka. Kalau saudara mengganggu mereka, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar, jangan mengusik hamba Tuhan. Dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup berkata di sana, jangan ganggu hamba Tuhan. Jangan mengganggu keluarga mereka, jangan mengganggu pribadinya, jangan mengganggu pelayanannya. Karena saudara akan berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Artinya di dalam versi mudah dibaca dikatakan di sana, jangan melukai orang pilihanku, jangan melukai nabiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini,
saya menangkap begini. Jangan pernah melukai hati hamba Tuhan. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang konseling sharing dengan saya yang hatinya terluka karena jemaat. Jemaat membuat hati gembala sakit hati. Ada juga yang kebalikannya. Ada juga gembala yang membuat jemaat sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita mau belajar. Saudara sebagai jemaat, jangan pernah membuat hamba Tuhan sakit hati karena ulah perbuatan atau perkataan saudara, baik yang disampaikan secara langsung ataupun tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melukai hati hamba Tuhan dengan cara memfitnah. Saudara jangan. Atau mengatakan secara tidak langsung tetapi tersebar sehingga membuat sakit hati dari hamba Tuhan itu. Jangan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melukai hamba Tuhan dengan cara menolak hamba Tuhan. Saya baru pulang dari salah satu kota di Indonesia Timur, saudara. Saya di sana ada sharing dengan hamba-hamba Tuhan, di mana mereka ditempatkan di satu gereja, namun ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, ketika saudara ditolak, kehadiran saudara, kedatangan saudara ditolak, saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara merasa sedih, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang merasakan perasaan sedih pasti hatinya terluka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menolak hamba Tuhan yang ditugaskan kepada saudara untuk melayani saudara, melayani jemaat Tuhan, melayani di gereja A dan B, saudara-saudara tolak dia, sama artinya saudara menolak Tuhan. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bertanya bahwa bagaimana perasaannya ketika kita ditolak? Pasti sedih, sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menolak hamba Tuhan, sama artinya kita menolak Tuhan. Yang membuat Tuhan sedih, sakit hati melihat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menolak hamba Tuhan. Jangan pilih-pilih. Oh, saya baru mau dilayani kalau gembala sidang yang melayani. Tapi kalau majelis atau pelayan-pelayan yang lain, lebih baik ibadahnya tunda sampai Pak Gembala bisa dia datang, daripada sudah buat acara tetapi yang datang itu hanya pengerja. Saudara, banyak orang loh seperti itu. Saudara, ketika ada hamba Tuhan yang diutus untuk melayani dalam satu ibadah, lalu mereka ditolak, saudara, itu menyakiti hati hamba Tuhan. Saudara, saya percaya di dunia ini hanya dua perhambaan, hamba Tuhan dan juga hamba iblis, saudara. Jadi siapapun yang diutus, kita harus menyambut mereka sama seperti kita menyambut Tuhan. Jangan menolak mereka. Apalagi menolak firman Tuhan. Kalau saudara menolak firman Tuhan, itu artinya saudara menolak dengan jelas akan perkataan Tuhan yang berbicara di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengganggu hamba Tuhan dengan cara-cara menolak hamba Tuhan. Jangan membuat hamba Tuhan itu sakit hati, saudara. Karena kalau dia sakit hati, artinya dia teraniaya. Nah, kalau dia teraniaya lalu dia berdoa, waduh, saudara akan celaka, saudara ada dalam bahaya. Saudara, kita beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa doa orang yang tersakiti itu kalau mereka berdoa orang yang teraniaya itu, Tuhan dengar, saudara. Saudara, jangan membuat hamba Tuhan saudara sakit hati.
Karena kalau dia membawa pergumulannya dan dia menyerahkan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oh, kelar saudara. Selesai hidup saudara. Makanya saudara jangan membuat sakit hati hamba Tuhan. Yang ketiga saudara, jangan menyentuh hamba Tuhan. Ini saya ambil dari terjemahan Alkitab ND yang berkata, janganlah menyentuh orang-orang yang kuurapi. Janganlah kamu bencanai nabi-nabiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini artinya jangan menyentuh hamba Tuhan. Jangan utak-atik hamba Tuhan. Jangan merencanakan satu kejahatan untuk mencelakai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Jangan. Sekali lagi, jangan main-main saudara. Jangan pernah menyentuh hamba Tuhan. Karena saudara, sama seperti pepatah mengatakan, senjata makan Tuhan. Segala kejahatan yang saudara rancangkan kepada hamba Tuhan, itu yang akan kena perangkap itu adalah saudara sendiri nantinya. Yang akan kena batunya, yang akan tersiksa, yang akan menderita, yang akan susah, ya saudara sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyentuh hamba Tuhan. Jangan utak-atik dia. Jangan saudara, karena saudara akan berurusan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar saudara. Jangan pernah mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Mau dia pendeta, mau dia majelis, mau dia gembala komsel. Saudara, mereka yang diurapi itu, mereka adalah utusan Tuhan. Sebagaimana saudara melakukan kepada mereka, sama seperti saudara melakukan kepada Tuhan. Kalau saudara menerima mereka, artinya saudara menerima Tuhan. Saudara menolak mereka sama seperti saudara menolak Tuhan. Dan hari ini kita belajar saudara, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi dari beberapa versi terjemahan Alkitab. Yang pertama kita lihat dari terjemahan firman Allah yang hidup, jangan ganggu hamba Tuhan. Jangan pernah mengganggu kehidupan hamba Tuhan, baik itu keluarganya, pribadinya, pelayanannya. Jangan ganggu saudara. Jangan serang kehidupan mereka. Karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Mereka adalah perwakilan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi saudara jangan pernah mengganggu mereka. Dan yang kedua kita belajar, jangan pernah melukai hati hamba Tuhan. Saudara jangan pernah berniat melukai hamba Tuhan dengan menyebarkan fitnah, kebencian, menolak kehadiran hamba Tuhan, menolak firman Tuhan yang disampaikan. Saudara jangan membuat hamba Tuhan sakit hati. Karena kalau dia sakit hati, saudara bahaya saudara. Kalau dia adukan kepada Tuhan melalui doa, kelar hidup saudara. Makanya saudara bertobat saudara. Jangan pernah melukai hamba Tuhan. Dan yang ketiga, dari terjemahan Alkitab ND, di sana dikatakan jangan menyentuh orang-orang yang kuurapi. Saudara jangan pernah berniat jahat kepada hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan hamba Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti. Saya hanya menangkap pesan ini dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara menghargai hamba Tuhan, kehidupanmu akan terhormat. Ketika saudara melayani, merespon para hamba Tuhan, saudara topang, saudara berkati, pasti itu semua juga akan kembali kepada saudara. Bahkan itu akan kembali berlipat-lipat kali ganda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengganggu hamba Tuhan. Jangan pernah melukai hati hamba-hamba Tuhan. Dan jangan menyentuh hamba Tuhan dengan menjebak mereka,
dengan merencanakan satu kejahatan untuk mencelakai hamba Tuhan. Jangan, bertobat saudara. Saudara hormati, hargai mereka. Karena mereka adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Di saat saudara menghargai mereka, menghormati mereka, saudara akan disegani. Saudara akan dihormati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topang terus pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Topang pelayanan mereka. Sehingga saudara menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu. Saya percaya kalau saudara menopang pelayanan, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.